Shalom saudara sekalian. Saat ini saya akan mengajak kita merenungkan tentang kekecewaan kepada Allah. Saudara, kita seringkali mendapati di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, kadang-kadang ada jurang besar antara apa yang kita harapkan ketika kita ikut Tuhan dengan apa yang kita alami. Seringkali saudara, kita mendengarkan kesaksian atau bahkan khotbah-khotbah yang isinya menjanjikan kemenangan dan keberhasilan ketika kita percaya kepada Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya kita bisa mengharapkan bukti dramatis dari Allah sebagai hasil iman atau ketaatan kita kepada Tuhan. Namun saudara, faktanya pengalaman kita tidak selalu demikian, bukan? Kita tidak selalu mendapati dan mengalami kemenangan dan keberhasilan. Sehingga seringkali kita menjadi kecewa. Kecewa karena mendapati bahwa ternyata hal-hal yang dijanjikan itu tidak kita alami, tidak terjadi. Ada bahkan yang mengalami rasa bersalah karena diajarkan bahwa Allah sesungguhnya ingin kita menjadi sehat, makmur, bahagia. Dan kalau hal itu tidak terjadi, maka hal itu hanyalah tanda dari kurangnya iman. Karena iman yang sekecil biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Segala sesuatu bisa terjadi jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam doa. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berkemenangan. Nah, saudara bayangkan, misalnya pengalaman seorang yang bertahun-tahun berdoa untuk sebuah penyakit yang dia alami. Penyakit itu telah menyedot semua tabungan dan uang yang dia miliki. Kehidupan rasanya hancur karena setelah sekian lama kondisi tidak berubah sama sekali. Atau bayangkan, pengalaman seseorang yang kehilangan pekerjaan. Sudah berusaha ke sana kemari, namun sekian lama berusaha apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Atau saudara bayangkan, seseorang yang berdoa sekian lama untuk terjadinya pemulihan dari keluarga yang sudah lama rusak dan hancur. Namun setelah bertahun-tahun, harapan itu akhirnya menjadi mati, karena sepertinya tidak ada harapan untuk terjadinya perubahan. Saudara, kekecewaan terhadap Allah tidak selalu karena situasi-situasi yang dramatis. Kekecewaan juga bisa terjadi karena kehidupan sehari-hari yang membosankan. Misalnya, pengalaman-pengalaman kecil berupa kegagalan yang beruntun. Rencana-rencana yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menghadapi penolakan, kesulitan yang beruntun, dan lain-lain. Sehingga di dalam hati, kadang-kadang muncul pertanyaan, apakah Allah memang peduli dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu? Hal-hal kecil di dalam pengalaman sehari-hari yang mungkin itu remeh. Namun hal itu bisa menumpuk di dalam perjalanan waktu yang membawa kepada kekecewaan. Dimulai dengan mungkin malas berdoa. Karena berpikir bahwa doa tidak ada gunanya. Kemudian ragu, apakah Allah itu bisa kita percayai? Dan akhirnya menumpuk, membawa kekecewaan yang dalam, yang bisa membawa kepada keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, apa yang kita pikirkan dan yakini tentang Allah itu penting, bahkan sangat penting. Dan hal itu terkait dengan semua hal di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur 73 yang ditulis oleh Asaf, menggambarkan bagaimana keyakinannya akan Allah ini mempengaruhi kehidupannya. Mazmur 73 ayat 1-4. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Saudara, Asaf memahami bahwa Allah itu baik kepada mereka yang tulus dan bersih hatinya. Kalau seseorang taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka hidupnya pasti akan diberkati. Asaf meyakini ajaran tentang berkat dan kutuk. Taat mendatangkan berkat, dosa mendatangkan celaka. Ulangan 30. Allah membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Misalnya di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6, Mazmur 37 ayat yang ke-7. Namun saudara, ternyata konsep yang dipahami ini di dalam pengalaman Asaf ternyata tidak demikian. Karena dia melihat bahwa ternyata orang-orang fasik itu hidupnya mujur, sehat, lancar, sukses. Nah di ayat yang ke-13,
Asaf menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, ketaatan Asaf terhadap agama, hidup yang bersih dan tulus, moral yang baik, berdoa, ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diinginkannya. Dia malah kena tulah, kena sakit. Orang lain yang kehidupannya fasik justru sehat, lancar hidupnya, dan malah kaya raya. Lalu kalau kehidupan seperti itu, untuk apa hidup taat dan menjaga hidup tetap bersih? Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara, bukankah pemikiran dan perkataan Asaf ini menggambarkan pergumulan kita juga? Suatu pergumulan klasik yang dialami oleh banyak orang percaya sejak dari zaman Asaf sampai sekarang. Nah, saudara, titik balik pergumulan Asaf terjadi di ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ketika Asaf masuk di hadirat Allah, Asaf belajar untuk melihat realitas kehidupan di dalam terang hadirat Tuhan. Titik balik pemikiran dan pergumulan Asaf terjadi di sana, saudara. Dan Mazmur ini nantinya diakhiri dengan sebuah tekad. Aku suka dekat dengan Allah. Saudara, hal ini berbeda dengan kebiasaan sebagian orang. Ketika persoalan datang menerpa, ketika mengalami kekecewaan, mereka membiarkan kekecewaan dan kebingungan menarik mereka semakin jauh dari Allah. Namun Asaf tidak demikian. Ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah di tempat kudusnya. Saudara, pada saat di dalam penderitaan yang berat, kita seringkali merasa ditinggalkan sendirian oleh Allah. Dan ini adalah pengalaman universal yang dialami oleh banyak orang, saudara. Merasa Tuhan tidak mempedulikan. Kita sudah mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi dia terlihat jauh. Namun saudara, apakah Tuhan menjauh dan tidak mempedulikan kita? Saudara, perasaan ini ternyata bisa menipu. Tuhan selalu aktif di dalam seluruh proses pergumulan kita. Tuhan seringkali bekerja di belakang layar, saudara. Kita mungkin sulit untuk memahami hal ini, tetapi hal itu bukan halangan untuk meyakini janji Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, saudara, Filipensi di dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa hidup bersama Allah mencakup dua pengalaman. Pengalaman di mana kita mengalami masa-masa kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Masa-masa di mana doa-doa terjawab dengan jelas dan Allah begitu dekat dan peduli. Namun, kita juga bisa mengalami masa-masa berkabut. Saat Allah berdiam diri. Saat tidak ada yang berjalan sesuai dengan rumusan dan janji Allah di dalam Alkitab. Pada saat seperti itu, saudara, kita perlu iman yang lebih dalam. Iman yang mengandung kesetiaan. Kesetiaan belajar untuk percaya bahwa di luar kabut itu Allah tidak meninggalkan. Dan Ia tetap memerintah. Tidak peduli kelihatannya kehidupan ini seperti apa. Iman yang seperti ini, saudara, muncul seperti rumput di antara batu. Saudara, tak kala Asaf kehilangan segala sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupannya, dia diajar oleh Tuhan untuk mengetahui bahwa harta yang sesungguhnya di dalam kehidupannya, yaitu Tuhan. Dia baru menyadari betapa dia selama ini sudah memberhalakan berkat-berkat Tuhan. Ketika semuanya itu lenyap, dia merasa kehilangan semuanya. Melalui penyertaan dan tuntunan Tuhan, Asaf akhirnya menemukan Tuhan di dalam arti yang sesungguhnya. Harta satu-satunya yang berharga. Sekalipun semua di dalam dirinya hancur dan lenyap, Allah tetap menjadi tempat perlindungan dan bagian yang terbaik. Apakah saudara pernah kecewa terhadap Allah? Saudara, alasan banyak orang meninggalkan Allah adalah karena mereka tidak mempercayai hatinya dan karena memiliki gambaran yang tidak benar tentang Dia. Nah, saudaraku, Alkitab tidak pernah meremehkan kekecewaan kita. Dan Alkitab menambahkan satu kata kunci, sementara. Apa yang kita rasakan sekarang tidak akan selamanya seperti itu, saudara. Kekecewaan kita sendiri adalah sebuah tanda sebenarnya. Sebuah rasa rindu.
rasa lapar akan sesuatu yang lebih baik. Dan iman pada akhirnya adalah semacam rasa rindu akan rumah. Rumah yang belum pernah kita jumpai, kita kunjungi, tapi tidak pernah kita berhenti untuk merindukannya. Nah, bagi kita yang pernah terperangkap di dalam penderitaan, atau hidup di dalam keluarga yang hancur, mengalami kesulitan ekonomi, atau berada dalam kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, bagi semua orang, bagi setiap kita, saudara, sorga menjanjikan suatu masa yang lebih panjang, yang menyenangkan, utuh, menyegarkan, dan damai. Nah, kalau kita tidak mempercayai ini, maka seperti yang dikatakan oleh Paulus, tidak ada alasan untuk percaya. Tanpa harapan ini, tidak ada pengharapan. Nah, Ayub setelah mengalami sebuah penderitaan yang begitu berat, di akhir pergumulannya dia mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita melewati kekecewaan yang mungkin kita hadapi atau kita alami di dalam hidup kita. Dan hal itu tidak membuat kita kehilangan iman kita. Amin.